Malam RF Listeners, jumpa lagi dengan kami di Rewatch Film. Di sebelumnya kami telah merangkum film Limitless, yang bercerita tentang Eddie yang kecewa dengan masa depannya yang suram dan segera memakai narkoba, yang memberinya pikiran setajam pisau cukur. Ketika dia mulai menanjak dalam dunia kerja, dia juga tertarik pada hal-hal negatif dan berikut lanjutan dari film Limitless. Oh iya, bagi yang belum nonton part 1, silakan klik link di bawah, dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan alur film lainnya. Dan berikut alur film Limitless part 2. Singkat cerita, Eddie kembali ke kontrakannya dengan wajah pucat dan lemas. Tiba-tiba ada telepon masuk, ternyata itu Melissa, mantan istrinya. Ia mengatakan, Eddie, apakah Vernon memberikan sebuah pil kepadamu? Jika iya, berarti kamu dalam bahaya. Eddie kemudian mengajak Elisa untuk bertemu sore ini. Sembari menunggu sore, Eddie pun memutuskan untuk memeriksa catatan Vernon untuk mencari tahu siapa saja pelanggan Vernon yang sudah memakai pil tersebut. Dan Eddie pun menelepon satu persatu orang yang ada di catatan Vernon tersebut. Dan terkejutnya Eddie saat mengetahui jika 3 orang di antaranya sudah mati baru-baru ini dan 1 orang sedang berada di rumah sakit. Kemudian Eddie menelepon kembali nomor lain yang ada di catatan tersebut dan tak diduga telepon tersebut tersambung ke seorang tepat berada di samping tempat duduk Eddie. Dan jika diperhatikan, orang tersebut mirip dengan pria misterius yang akhir-akhir ini mengikuti Eddie. Eddie pun secepatnya beranjak dari sana, tapi pria tersebut terus mengikutinya dan terjadilah kejar-kejaran antara pria tersebut dengan Eddie. Beruntung Eddie bisa lolos dari pria tersebut dan akhirnya Eddie pun sampai di tempat pertemuannya dengan Melissa. Betapa terkejutnya Eddie saat melihat kondisi Melissa sekarang. Mereka pun berbincang di sana dan Eddie kembali dibuat terkejut saat melihat mengatakan jika dirinya juga memakai pil tersebut 2 tahun yang lalu. Melissa mengatakan saat itu dia berhenti memakai pil tersebut karena mendengar kabar dari Vernon bahwa beberapa orang mati karena mengkonsumsi pil tersebut. Saat dia mulai berhenti minum pil tersebut, dia jatuh sakit. Dia merasakan sakit kepala, penurunan stamina, dan kesulitan berkonsentrasi lebih dari 10 menit. Melissa pun menyarankan agar Eddie berhenti memakai pil tersebut, namun Eddie dibuat dilema karena jika dia berhenti sekarang, maka semua yang sudah dicapai saat ini akan lenyap begitu saja. Melissa pun pamit untuk pulang. Di tengah perjalanan, Eddie masih dibuat terkejut dengan apa yang akan dialaminya nanti. Dia kemudian mengambil pil ajaibnya dari saku untuk dia minum, tapi tiba-tiba si rentenir dan untuk menagih uangnya kembali. Eddie yang sedang lemah pun tidak bisa berbuat apa-apa, dia pun dihajar oleh si rentenir dan tidak sengaja melihat pil tersebut di tangan Eddie. Si rentenir pun mengambilnya. Singkat cerita, Eddie mencairkan uangnya di bank untuk melunasi hutangnya kepada si rentenir dan saat itu pula si rentenir sudah merasakan efek dari pil tersebut. Dengan badan sempoyongan, Eddie kemudian pergi ke kantor tempat Lindy bekerja. Di sana Eddie mengatakan semuanya dengan jujur. Eddie meminta tolong kepada Lindy untuk mengambil sisa pil tersebut yang dia sembunyikan di balik kerang di rumahnya Lindy. Lindy pun mengambilnya. Tapi saat di perjalanannya kembali ke kantor, Lindy menelepon Eddie bahwa dirinya seperti diikuti oleh seseorang dan ternyata itu adalah si pria misterius tersebut. Dari sini terjadi adegan kejar-kejaran antara pria tersebut dengan Lindy. Lindy pun berhasil sembunyi di balik batu, namun dirinya terpojok. Kemudian dia menelepon kembali Eddie. Eddie lalu menyuruh Lindy untuk mengambil 1 pil tersebut dan menelannya. Eddie mengatakan pil tersebut akan berefek setelah 30 detik, setelah itu kamu akan menemukan jalan keluar dari sana. Lindy yang panik tidak punya pilihan lain selain menerima saran dari Eddie. Dia pun menelannya. Setelah 30 detik berlalu, akhirnya Lindy mulai merasakan sensasinya. Dia melihat berbagai celah dan kemungkinan untuk bisa lolos dari sana. Dia pun melihat orang-orang yang sedang bermain ice skating dan ide pun muncul. Lindy pun langsung lari dengan cepat. Pria tersebut langsung mengejarnya. Saat sudah berada di atas es, Lindy langsung menuju dan menggendong seorang anak kecil lalu menghantam pria tersebut dengan sepatu es yang dipakai anak tersebut. Alhasil pria itu tersungkur dan Lindy akhirnya lolos. Singkat cerita, Eddie pun kembali pulih setelah diberi pil tersebut. Tidak lama Eddie kembali didatangi oleh rentenir yang ternyata ketagihan dengan pil tersebut. Eddie pun tidak mau ambil pusing, dia kemudian memberinya beberapa pil untuk mengulur waktu sembari mencari solusi bagaimana cara menghentikan rentenir bangsa tersebut. Dan solusinya adalah dia menyewa 2 orang berikan bersamanya yang akan selalu menjaganya saat berada di luar dan satu masalah sudah selesai. Eddie pun pergi ke kantornya Carl Van Loon untuk meminta maaf atas kejadian beberapa waktu yang lalu. Carl pun akhirnya memberikan kesempatan kepada Eddie untuk di perusahaannya.
2 bulan berlalu Eddie pun menjadi orang yang cukup berpengaruh di perusahaannya Carl. Eddie pun sudah menemukan cara agar tidak overdosis atau kehilangan kesadaran, yaitu dengan meminum pil tersebut dengan dosis sama setiap hari tanpa minum minuman beralkohol. Eddie kemudian memesan sebuah jas dengan kantong rahasia agar dia bisa mengambil pil tersebut dimanapun tanpa takut kehabisan. Dengan kecerdasan yang diberikan pil tersebut membuat Eddie berinisiatif untuk mencari seorang yang ahli dalam obat-obatan dan farmasi, dan akhirnya dia pun menemukan seseorang yang ahli di bidangnya. Eddie meminta orang ahli tersebut untuk meneliti pil tersebut dan menyempurnakannya. Ahli tersebut mengatakan akan butuh waktu sekitar 1-2 tahun untuk meneliti dan menyempurnakan pil tersebut. Eddie langsung mengatakan, jika kau bisa menyempurnakan pil tersebut dalam waktu 6 bulan, aku akan memberimu $2 juta atau sekitar 28 miliar rupiah cash, dan ahli tersebut menyetujuinya. 2 masalah sudah beres dan timbul masalah lain di mana inspektur kembali menemuinya untuk meminta keterangan perihal wanita yang mati di hotel malam itu. Agar masalah cepat selesai, Eddie pun menyewa seorang pengacara paling mahal di New York, dan untuk sementara masalah ini pun bisa diatasi. Singkat cerita, diadakan sebuah pertemuan besar antara perusahaannya Carl Van Loon dan saingannya Hank Atwood. Tujuan dari pertemuan ini adalah untuk presentasi dan mengajak kerjasama satu sama lain. Saat Eddie presentasi, Hank Atwood terlihat seperti sedang tidak baik-baik saja melihat gerak-gerak aneh tersebut. Eddie merasa ada sesuatu yang salah. Setelah selesai meeting, Eddie pun kembali dibuat heran saat melihat Hank Atwood berjalan menggunakan tongkat padahal usianya belum terlalu tua. Dari sini dia sadar bahwa Hank Atwood adalah salah satu orang yang mengkonsumsi pil ajaib tersebut. Sebelum pulang, Carl Van Loon pun memberikannya sebuah hadiah atas kinerjanya yang baik, yaitu sebuah apartemen mewah berlapis baja. Saat ini berada di luar, dia kembali didatangi oleh si abang rentenir waktu itu, dan dilihat dari penampilannya dia terlihat sudah sukses. Dan dia menemui Eddie untuk kembali meminta 20 butir pil ajaib tersebut pada hari Senin, jika tidak dia akan membocorkan kasusnya perihal kematian wanita yang ada di hotel waktu itu, dan jelas ini adalah sebuah ancaman. Singkat cerita, Eddie berada di ruang meeting, mereka sedang menunggu kedatangan Hank Atwood untuk menandatangani kontrak kerjasama tempo hari. Tidak lama datang istrinya Hank, dia mengatakan jika tadi pagi Hank jatuh sakit dan masuk rumah sakit sehingga kontrakan dilanjut setelah Hank pulih. Istri Hank pun pamit pulang, dan terkejutnya Eddie saat melihat salah satu dari orangnya Hank adalah pria misterius yang selalu mengikutinya tempo hari. Dan itu sekarang menjadi sangat masuk akal, di mana pria tersebut ditugaskan untuk mengambil pil tersebut dari Eddie, dan bisa disimpulkan saat itu Hank terlihat sakit dan memakai tongkat karena kehabisan pil ajaibnya. Dan beruntung Eddie masih cukup memiliki pil tersebut sehingga tidak mengalami nasib sama seperti Hank Atwood. Dan saat Eddie mengambil pil tersebut dari kantong rahasianya, pilnya tiba-tiba hilang, entah siapa yang mengambilnya. Tapi semuanya akan berantakan jika Eddie tidak segera menemukan pil tersebut. Eddie pun kembali ke ruangannya Carl, dan salah satu karyawan memberikan sebuah kirim paket kepada Eddie. Saat dibuka ternyata itu adalah tangan bodyguardnya yang sudah terpotong. Dan sudah jelas yang melakukan ini sudah pasti si rentenir tersebut. Eddie pun meminta izin untuk pulang. Saat tiba di apartemennya, Eddie terlihat sudah mulai merasakan efek samping dari pil tersebut karena belum mengkonsumsinya lagi. Saat melihat berita di televisi, Eddie terkejut saat melihat pengacara mahal yang dia sewa adalah orangnya Hank Atwood, berarti pengacara tersebutlah yang sudah mengambil pil tersebut dari jaketnya Eddie. Saat di kantor polisi waktu dia melakukan sesi pengenalan wajah oleh saksi, tiba-tiba terdengar suara di luar. Saat dicek di CCTV ternyata itu adalah si rentenir bersama komplotannya. Kemudian mereka mencoba masuk dengan cara paksa, itu dengan cara memotong pintu lapis baju tersebut dengan sebuah mesin. Eddie tanpa ada pil itu tersebut merasa putus asa dan memutuskan untuk lompat dari gedung, karena jika sampai tertangkap maka dia akan lebih menderita karena pasti akan disiksa terlebih dahulu. Tapi seketika dia ingat bahwa mungkin masih ada satu pilih yang tersisa di dalam kotak kecilnya. Dengan cepat dia pun mencari kotak tersebut, dan ternyata benar saja masih ada satu pil, dan itu cukup untuk menyelesaikan masalah saat ini. Di saat bersamaan pintunya berhasil jebol dan mereka pun masuk. Eddie yang panik melihat mereka tidak sengaja terjatuh dan menjatuhkan pil tersebut. Dengan takut Eddie bernego dengan abang rentenir tersebut. Saat si rentenir lengah, Eddie dengan cepat mengambil pisau dan menyembunyikannya di belakang badan. Saat si rentenir mendekat, Eddie langsung menusuk perut si rentenir dan seketika dia tewas bersimbah darah.
Karena dia masih harus menghadapi anak buahnya si rentenir dan tidak mungkin dia melakukannya dengan hanya sebilah pisau, dia pun melihat sebuah kesempatan pada darah si abang rentenir yang mengalir karena kemungkinan besar darahnya masih terdapat pil ajaib yang disuntikkan tadi. Eddie pun nekat minum darah tersebut dan setelah dirasakan ternyata berhasil. Salah satu anak buahnya pun kembali, dia langsung menghampiri Eddie yang sedang terbaring. Saat sudah dekat, Eddie pun mengeluarkan jarum di dalam mulutnya dan menusukkannya ke mata anak buahnya tersebut. Dari situ terjadilah sedikit pertarungan dan sedikit tembak-menembak yang berakhir dengan menangnya Eddie. Di sisi lain, Hank dinyatakan meninggal. Pria misterius yang merupakan orang kepercayaan Hank pun terlihat muram karena majikannya sudah mati. Pada akhirnya si pria misterius ini pun mau diajak kerjasama dengan Eddie, kemudian si pengacara itu pun dibunuhnya dan Eddie mengambil apa yang dia inginkan, yaitu pil tersebut. 1 tahun kemudian ternyata Eddie sudah menjadi seorang senator, jika di Indonesia setara dengan seorang anggota DPD, semacam pejabat lah. Saat masuk ke ruangannya sudah ada tamu yang sedang duduk dan ternyata itu adalah Carl Van Loon. Carl Van Loon pun langsung to the point bahwa dia ingin agar Eddie kembali menjadi partnernya dan membantunya dalam bisnisnya. Carl Van Loon mengatakan bahwa dia sudah mengetahui bahwa Eddie bisa seperti sekarang karena pil ajaib tersebut dan secara terang-terangan dia mengancam Eddie bahwa jika Eddie tidak mau diajak kerjasama, dia akan membeli dan menutup tempat di mana pil ajaib itu diproduksi sehingga Eddie tidak bisa lagi mendapatkan pil tersebut dan tentu saja dia akan menghancurkan karirnya. Saat akan pergi, Eddie pun mengatakan bahwa dia menolak untuk kerjasama karena dia sudah memproduksi sendiri pil yang lebih hebat dari sebelumnya. Eddie mengatakan jika dirinya tidak takut dengan ancaman Carl karena dia selalu berada 50 langkah di depannya. Hal itu dibuktikan saat Eddie mengatakan akan ada sebuah truk dengan kecepatan 80 km/jam yang akan menabrak sebuah taksi di seberang jalan. Carl pun tidak mengerti apa yang dikatakan Eddie. Tapi tiba-tiba sebuah truk benar-benar menabrak taksi di seberang jalan. Dari situ Carl sadar bahwa Eddie bukan orang biasa yang bisa dianggap remeh. Terakhir Eddie terlihat tersenyum karena dengan pil baru yang dia miliki, dia bisa menjadi apapun yang diinginkan dan bisa menjadi sesuatu yang tidak terbatas. Edward.